kelompok 9. Yuk simak video kami, happy watching! Selamat datang di video pembelajaran tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pada video ini kita akan menjelajahi apa itu ADHD, karakteristik ADHD, faktor penyebab ADHD, klasifikasi ADHD, komorbid ADHD, permasalahan dari ADHD, peran ahli dalam penanganan anak dengan ADHD, cara mengidentifikasi anak dengan ADHD, asesmen pada anak ADHD, dan bagaimana penanganan terbaik untuk mendukung mereka yang mengalaminya. Baik, yang pertama kita akan bahas apa itu ADHD. Menurut Devi Lestari Hayat dan Apsari Nurliana Cipta dalam jurnal Pelayanan Khusus bagi Anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD di Sekolah Inklusif pada tahun 2019, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Menurut Ikatan Psikiatri Amerika, ADHD adalah sebuah pola tentang kesulitan memusatkan perhatian atau perilaku hyperactivity dan impulsif yang terlihat lebih sering dan lebih parah daripada yang biasa terlihat pada individu. Baik, menurut Aisyah Nafiasari dan Afifatul Rahmawati dalam jurnal penanganan anak ADHD di MI Amanah Tanggung Toret, ADHD merupakan cacat di mana anak secara konsisten menunjukkan satu atau lebih karakteristik selama periode waktu yang meliputi perhatian tidak fokus, hiperaktivitas, dan sifat impulsif. ADHD merupakan suatu gangguan kronis atau menahun yang dapat dimulai pada masa bayi dan dapat berlanjut sampai dewasa. Gangguan kronis ADHD dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kehidupan anak di sekolah, di rumah, dan di komunitasnya. ADHD adalah suatu kondisi ketika seseorang memperhatikan gejala-gejala seperti kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Oke, sekarang kita lanjut ke karakteristik ADHD. Menurut Sugiarmin, pada penelitian menyatakan ciri-ciri utama seorang individu yang memiliki kekurangan dengan ketunaan ADHD meliputi 3 hal. Yang pertama, gangguan pemusatan perhatian. Seseorang yang memiliki ketunaan ini terlihat amat sangat mudah teralihkan inderanya atau perasaannya yang muncul saat itu sangat tidak dapat tertebak. Nah, yang kedua, gangguan pengendalian diri. Hasil dari gangguan ini akan berubah menjadi tindakan yang tidak bersamaan dengan pemikiran seseorang. Seseorang dengan ketunaan ADHD akan dikuasai oleh apa yang dirasakan, maka akan langsung bereaksi tanpa memikirkan banyak hal. Nah, yang ketiga, gangguan aktivitas yang berlebihan. Hal ini kita dapat mengetahui berawal sejak usia dini dengan selalu adanya gerakan dan biasanya sangat sulit tenang. Selanjutnya, penjelasan mengenai penyebab ADHD. Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti. Walaupun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ADHD disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti keturunan atau faktor genetik, seperti memiliki ibu, ayah, atau saudara kandung yang menderita ADHD atau gangguan mental lainnya. Gangguan atensi dan hiperaktivitas pada anak diperkenalkan oleh Heinrich Hoffmann pada pertengahan abad ke-19 melalui karakter Fidgetiville dan Harry Hu dalam buku dongeng Slovenly Peter. Pada awal abad ke-20, gangguan tersebut dianggap sebagai sekuela dari encephalitis yang menyebabkan brain damage. Berkembang seiring waktu menjadi konsep brain dysfunction. Istilah untuk merujuk pada gangguan ini terus berkembang hingga pertengahan abad ke-20. Faktor genetika dan lingkungan dalam Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD mencakup sindrom hiperkinetik, hiperaktivitas, gangguan hiperaktivitas impulsivitas, dan defisit integrasi psikoneurologis sebagaimana dijelaskan oleh Andres Martin dan kawan-kawan pada tahun 2018. Baik, selanjutnya ada klasifikasi ADHD berdasarkan DSM-4 yang dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada ADHD inattentif tanpa hiperaktivitas.
Artinya, anak yang memiliki hambatan inatensi mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya, mudah teralihkan dengan rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya. Yang kedua ada ADHD hiperaktif impulsif. Anak yang memiliki hambatan hiperaktif dan impulsif ini menunjukkan gerakan yang berlebihan yang dilakukan secara umum. Perilaku hiperaktif ini tampak tidak bertujuan. Mereka kesulitan untuk mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya. Gerakannya dilakukan terus-menerus tanpa lelah, sehingga kesulitan untuk memusatkan perhatiannya. Sedangkan pada perilaku impulsif, anak ADHD dan hambatan ini sangat dikuasai oleh perasaannya, sehingga sangat cepat bereaksi. Mereka sulit untuk memberikan prioritas kegiatan, sulit untuk mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu perilaku yang akan ditampilkannya. Yang ketiga ada ADHD kombinasi. Anak dapat dikatakan memiliki hambatan ADHD minimal 6 bulan, menunjukkan perilaku ADHD secara konsisten. Selanjutnya adalah komorbid ADHD. ADHD sering terjadi bersamaan dengan kondisi lain yang dikenal sebagai komorbiditas. Kondisi komorbid ini dapat mempengaruhi baik anak-anak dan dewasa, yang mengarah pada gambaran klinis yang lebih kompleks dan memerlukan pendekatan pengobatan yang komprehensif. Komorbiditas umum pada anak-anak. Yang pertama ada Oppositional Defiant Disorder atau ODD, ditemukan pada sekitar 41% anak-anak dengan ADHD. Yang kedua, gangguan kecemasan, ditemukan pada 18% anak dengan ADHD. Yang ketiga, gangguan depresi, sekitar 15% anak dengan ADHD juga mengalami depresi. Yang keempat, disabilitas belajar, antara 31% hingga 45% anak-anak dengan ADHD memiliki disabilitas belajar. Dan yang kelima, masalah bicara, terjadi pada sekitar 12% anak-anak dengan ADHD mengalami masalah pada berbicara. Kondisi komorbid lainnya yang perlu diperhatikan. 1. Autism Spectrum Disorder atau ASD. Ada keterkaitan signifikan antara ADHD dan ASD yang sering disebut sebagai AUDHD. Yang kedua, Conduct Disorder. Ditemukan pada sekitar 27% anak-anak dengan ADHD. Yang ketiga, Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Individu dengan ADHD juga dapat memiliki OCD yang memperumit manajemen klinis kedua kondisi tersebut. Yang keempat, gangguan tic atau sindrom Tourette. Sering diamati bersamaan dengan ADHD, terutama pada anak-anak. Memahami kondisi komorbid ini sangat penting untuk diagnosis dan pengobatan yang efektif. Manajemen yang tepat seringkali melibatkan kombinasi intervensi, perilaku, pengobatan, dan terapi pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik individu. Baik, selanjutnya ada permasalahan yang dialami oleh anak dengan ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan neurodevelopmental kompleks yang ditandai dengan gejala seperti ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Penelitian terbaru menyoroti beberapa isu dan tantangan terkait ADHD. Yang pertama ada variabilitas diagnosis dan alat. Mendiagnosis ADHD bisa menjadi tantangan karena adanya variasi dalam alat diagnostik. Metode saat ini termasuk skala penilaian orang tua dan guru, laporan diri pasien, tes neuropsikologis, EEG, pencitraan, biomarker, dan pemantauan aktivitas. Namun terdapat variasi substansial dalam efektivitas metode-metode ini yang membuat diagnosis yang akurat menjadi sulit. Yang kedua ada pendekatan pengobatan. Bukti terkuat mendukung efektivitas obat-obatan, baik stimulan maupun non-stimulan, untuk memperbaiki gejala ADHD dan masalah terkait seperti perilaku oposisi dan destruktif. Selain itu, pendekatan psikososial seperti modifikasi perilaku, pelatihan kognitif, neurofeedback, latihan fisik, nutrisi, suplemen, dukungan orang tua, dan intervensi sekolah juga digunakan. Namun, ketergantungan berlebihan pada obat tetap menjadi perhatian. Yang ketiga ada efek pada seluruh otak. Studi baru menunjukkan bahwa ADHD mempengaruhi seluruh otak, bukan hanya wilayah tertentu. Perspektif seluruh otak ini dapat meningkatkan identifikasi dini dan pengobatan yang berpotensi menawarkan perawatan yang lebih komprehensif bagi individu yang terkena dampak. Yang keempat,
kondisi comorbid ADHD seringkali bersamaan dengan gangguan kesehatan mental lainnya, seperti gangguan depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Komorbiditas ini dapat mempersulit diagnosis dan pengobatan dan memerlukan pendekatan manajemen yang multifaset. Yang kelima, faktor sosial dan kontekstual. Ada pengakuan yang semakin meningkat tentang peran faktor sosial dan kontekstual dalam ADHD. Faktor-faktor seperti kemiskinan, psikopatologi orang tua, trauma, dan kekurangan dini dapat mempengaruhi keparahan dan presentasi gejala ADHD. Menangani faktor-faktor kontekstual ini sangat penting untuk pengobatan yang efektif dan mengurangi ketergantungan pada obat saja. Yang keenam, stigma dan pesimisme prognostik. Paradigma biologis ADHD saat ini mungkin berkontribusi pada stigma dan pandangan pesimistis tentang prognosis. Penekanan pada faktor biologis dapat menyebabkan pandangan deterministik yang mungkin berdampak negatif pada harapan dan hasil. Pergeseran menuju pengakuan pada interaksi faktor biologis dan kontekstual dapat mengurangi masalah ini dan mempromosikan pemahaman yang lebih holistik tentang ADHD. Dan yang terakhir, ketujuh, resiko mortalitas dan cedera. ADHD terkait dengan peningkatan risiko kematian dan cedera yang tidak disengaja. Namun, penggunaan obat stimulan telah terbukti mengurangi risiko ini, menunjukkan efek protektif yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan klinis. Pemahaman ini menyoroti kompleksitas ADHD dan kebutuhan untuk pendekatan yang seimbang yang mencakup intervensi medis dan kontekstual untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh individu dengan ADHD. Kemudian peran ahli dalam penanganan ADHD. Peran dokter dalam penanganan anak dengan ADHD sangat penting dan beragam. Berikut adalah peran dokter dalam penanganan anak dengan ADHD. 1. Diagnosis yang akurat. Dokter memiliki peran utama dalam menegakkan diagnosis ADHD melalui evaluasi yang komprehensif berdasarkan gejala yang ada. Diagnosis yang akurat sangat penting untuk memulai penanganan yang tepat dan efektif. Kedua, pengelolaan medis. Dokter meresepkan dan mengelola penggunaan obat-obatan seperti stimulan atau non-stimulan yang digunakan dalam pengelolaan gejala ADHD. Penggunaan medikasi harus dipantau dengan cermat untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan resiko efek samping. 3. Edukasi dan konseling. Dokter memberikan edukasi kepada orang tua dan keluarga tentang ADHD, gejalanya, serta strategi pengelolaan yang efektif. Konseling yang diberikan oleh dokter dapat membantu orang tua memahami kondisi anak mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan. Yang keempat, ada rujukan ke spesialis lain. Dokter dapat merujuk pasien ke spesialis lain seperti psikolog, perilaku, atau terapis bicara untuk intervensi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan anak. Kolaborasi antara dokter dan tim medis lainnya menjadi kunci dalam penanganan yang holistik. Yang kelima, ada pemantauan dan evaluasi berkala. Dokter bertanggung jawab atas melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap anak dengan ADHD. Dengan pemantauan yang teratur, dokter dapat mengevaluasi respon terhadap pengobatan serta melakukan sesuai jika diperlakukan. Yang keenam, pengaturan dukungan sekolah. Dokter berperan dalam memberikan rekomendasi dan saran kepada sekolah atau pendidik mengenai cara terbaik untuk mendukung anak dengan ADHD di lingkungan sekolah. Kolaborasi antara dokter dan sekolah menjadi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada mengikuti panduan dan standar pengobatan. Dokter mengikuti panduan dan standar pengobatan yang berlaku dalam penanganan ADHD untuk memastikan bahwa penanganan yang diberikan sesuai dengan praktik medis yang terbaik. Kemudian ada juga peran psikolog dalam penanganan anak dengan ADHD. Psikolog memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan anak dengan ADHD. Berikut adalah peran psikolog dalam penanganan anak dengan ADHD. Yang pertama, evaluasi dan diagnosis. Psikolog akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan apakah seorang anak menderita ADHD. Mereka akan menggunakan alat tes dan wawancara untuk memahami gejala yang dialami oleh anak. Laporan psikolog sangat penting bagi guru dalam menentukan penempatan sekolah yang tepat dan program perbaikan pendidikan, serta untuk evaluasi dokter mengenai diagnosis dan perawatan medis yang optimal. Yang kedua, penyuluhan dan pendidikan.
Psikolog akan memberikan informasi kepada orang tua dan guru tentang ADHD, termasuk strategi penanganan dan pendekatan efektif dalam mendukung anak dengan ADHD. Yang ketiga, memberikan terapi. Psikolog dapat memberikan terapi perilaku untuk membantu anak dengan ADHD mengembangkan keterampilan seperti pengaturan diri, manajemen waktu, dan kontrol impulsif. Terapi yang dapat diberikan pada anak ADHD mulai dari yang terkait dengan medikasi dan psikologi. Macam-macam terapinya yaitu farmakoterapi, terapi perilaku, terapi sensori integritas, terapi kombinasi, terapi kognitif, dan terapi sosial skill. Semua terapi ini perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu dengan para ahlinya seperti dokter, neurologis, dan psikiater. Yang keempat, konseling individual. Psikolog akan memberikan konseling individual kepada anak untuk membantu mereka mengatasi kesulitan emosional dan sosial yang terkait dengan ADHD. Yang kelima, konseling keluarga. Psikolog juga akan bekerja dengan keluarga anak untuk membantu mereka memahami ADHD dan bagaimana mereka dapat mendukung anak mereka di rumah. Yang keenam, kolaborasi tim. Psikolog akan bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya seperti psikiater, terapis bicara, dan guru untuk memberikan perawatan yang holistik dan terkoordinasi untuk anak dengan ADHD. Yang ketujuh, pemantauan dan perubahan. Psikolog akan terus memantau perkembangan anak dan membuat penyesuaian dalam rencana perawatan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, kedelapan, dukungan jangka panjang. Psikolog akan memberikan dukungan jangka panjang kepada anak dan keluarganya dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul seiring waktu. Dengan peran yang komprehensif ini, psikolog dapat membantu anak dengan ADHD meraih potensi penuh mereka dan mengatasi hambatan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada cara mengidentifikasi anak dengan ADHD. Mengidentifikasi ADHD pada anak-anak dapat menjadi proses yang kompleks dan melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah cara terbaru untuk mengidentifikasi ADHD pada anak. Yang pertama ada pengamatan gejala. ADHD biasanya ditandai oleh gejala seperti kesulitan mempertahankan perhatian, hiperaktivitas, dan perilaku impulsif. Gejala-gejala ini sering muncul sebelum usia 12 tahun dan dapat terlihat di berbagai lingkungan seperti di rumah dan di sekolah. Anak-anak dengan ADHD mungkin juga kesulitan dalam menyelesaikan tugas, sering kehilangan barang-barang, bisa duduk diam atau berbicara berlebihan. Yang kedua, ada penggunaan alat diagnostik. Alat diagnostik termasuk skala penilaian yang diisi oleh orang tua, guru, dan serta observasi langsung oleh profesional kesehatan. Contoh alat diagnostik yang sering digunakan adalah skala penilaian ADHD dari Van der Bilt dan kuesioner kekuatan dan kesulitan atau SDQ. Dan yang ketiga, evaluasi klinis. Evaluasi oleh dokter seperti pediatris atau psikiater anak diperlukan untuk menegakkan diagnosis. Proses ini biasanya mencakup wawancara mendalam dengan orang tua dan anak. Yang keempat, peran psikolog sekolah. Psikolog sekolah dapat membantu mengidentifikasi anak-anak yang menunjukkan gejala ADHD dan menentukan apakah gejala tersebut mengganggu fungsi sekolah mereka. Mereka juga bisa merekomendasikan dukungan akademik yang diperlukan dan dirujuk keluarga ke profesional kesehatan mental untuk diagnosis lebih lanjut. Yang kelima, pendekatan komprehensif. Diagnosis ADHD tidak boleh didasarkan hanya pada laporan singkat atau kunjungan singkat ke kantor dokter. Inattention atau hiperaktivitas dapat disebabkan oleh banyak faktor, sehingga penting untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif. Dan yang terakhir, keenam, metode modern. Penelitian terbaru juga menunjukkan penggunaan pencitraan, neuroimaging, dan alat-alat digital seperti aplikasi berbasis permainan yang dapat membantu dalam penilaian ADHD. Namun, metode ini biasanya digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti dari evaluasi klinis tradisional. Identifikasi dini dan intervensi yang tepat sangat penting untuk membantu anak-anak dengan ADHD mencapai potensi penuh mereka. Selanjutnya adalah cara mengasesmen anak dengan ADHD. Mengasesmen anak dengan ADHD adalah proses yang kompleks dan komprehensif yang melibatkan berbagai metode dan alat untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perilaku, kognitif, dan lingkungan mereka. Berikut adalah poin-poin utama dalam asesmen ADHD pada anak.
1. Gejala inti ADHD. Evaluasi gejala inti seperti inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas berdasarkan kriteria dari DSM-5. Kedua, kinerja akademis. Penilaian kemampuan akademis anak di berbagai mata pelajaran dan identifikasi kesulitan belajar yang mungkin terkait dengan ADHD. Yang ketiga, perilaku sosial dan emosional. Analisis interaksi sosial, keterampilan sosial, dan masalah emosional yang mungkin terjadi bersamaan dengan ADHD. Yang keempat, riwayat kesehatan dan perkembangan. Pengumpulan riwayat medis lengkap termasuk perkembangan awal dan evaluasi terhadap gangguan medis lain yang mungkin mempengaruhi perilaku anak. Baik, yang kelima ada fungsi eksekutif dan kognitif. Penilaian fungsi eksekutif dan kognitif melalui tes neuropsikologis untuk mengukur kemampuan seperti perencanaan, organisasi, dan kontrol impuls. Yang keenam ada lingkungan rumah dan sekolah, observasi dan evaluasi kondisi lingkungan rumah serta perilaku anak di lingkungan sekolah untuk memahami konteks akademik dan sosial mereka. Yang ketujuh, ada informasi dari berbagai sumber, pengumpulan data dari orang tua, guru, dan anak itu sendiri melalui wawancara dan kuesioner standar seperti Conners Rating Scale and Vanderbilt ADHD Diagnostic Rating Scale. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan kerjasama antara psikolog, psikiater, dokter anak, guru, dan orang tua sangat penting untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan merancang intervensi yang efektif. Dengan pemahaman seperti aspek dari perilaku dan lingkungan anak, intervensi dapat disesuaikan untuk mendukung perkembangan akademik dan sosial mereka secara optimal. Berikutnya adalah bagaimana penanganan terbaik untuk mendukung anak dengan ADHD. Di sini kami akan menjelaskan 2 poin, yaitu penanganan anak ADHD di sekolah dan di rumah menurut buku yang berjudul Pendidikan Anak ADHD karya Mirnawati dan Amka tahun 2019. Penanganan anak ADHD di kelas. Yang pertama, kriteria guru yang ideal untuk ADHD sebagai berikut: memiliki pengetahuan tentang ADHD dan keberadaan anak ADHD, memperlakukan aturan secara fleksibel sambil tetap positif, memodifikasi gaya dan sumber daya pengajaran dengan gaya belajar anak, membangun aktivitas sebanyak mungkin pada hari sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk membantu meminimalkan gangguan anak ADHD di kelas, yaitu dengan membuat beberapa perubahan di dalam kelas, seperti posisi tempat duduk, penyampaian materi pembelajaran, informasi dengan instruksi yang jelas dan diulangi seperlunya, memberikan tugas sesuai dengan gaya belajar siswa, dan memberikan penambahan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, serta memastikan anak ADHD untuk menyediakan buku catatan untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, beberapa teknik pengajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk membantu siswa dengan ADHD fokus dan mempertahankan konsentrasi mereka pada saat guru menyampaikan materi pembelajaran sebagai berikut. 1. Beri tanda dimulainya pelajaran dengan isyarat aural seperti lonceng atau bel tanda masuk kelas. Guru juga dapat menggunakan isyarat untuk menunjukkan berapa banyak waktu yang tersisa dalam pelajaran. Kedua, buat instruksi tetap sederhana dan terstruktur. Gunakan alat peraga, bagan, dan alat bantu visual lainnya. 3. Variasikan langkah-langkah pembelajaran. Sertakan berbagai jenis kegiatan. Banyak siswa dengan ADHD melakukan dengan baik melalui permainan kompetitif atau kegiatan lain yang cepat dan intens. 4. Ringkas poin-poin materi pembelajaran yang dianggap penting dan lain sebagainya. Yang keempat, mengatasi beragam kebutuhan anak ADHD dalam kelas dapat dilakukan dalam strategi berbasis kelas dan strategi individual. Baik, selanjutnya ada penanganan anak ADHD di rumah. Ada beberapa tips untuk orang tua yang punya anak dengan ADHD. Yang pertama, tetap positif dan jaga kesehatan. Yang kedua, membangun struktur dan konsisten. Yang ketiga, tetap harapkan dan aturan yang jelas. Yang keempat, anjurkan bergerak dan tidur. Yang kelima, bantu anak Anda makan dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, ajari anak Anda cara berteman. Jadi, menurut Andres Martin dan kawan-kawan, pada tahun 2018, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD merupakan gangguan neurodevelopmental yang paling umum dan banyak terdiagnosis di antara anak-anak pada usia sekolah. Gangguan ADHD ditandai dengan kesusahan
untuk memusatkan pikiran dan perhatian yang disertai dengan anak yang tidak mau diam atau banyak bergerak. Hal ini muncul sebelum anak usia 12 tahun, minimal dalam 2 tempat yang berbeda, misalnya di rumah dan di sekolah. Kemudian menurut Katrina Silitonga dan kawan-kawan pada tahun 2023, penanganan ADHD dapat dilakukan oleh orang tua dengan pola asuh yang tepat. Maka untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut memerlukan yang namanya pola asuh, di mana pengasuhan atau pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak adalah untuk melatih anak agar mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang dilakukan. Sekian penjelasan dari kami. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memahami bagi mereka yang hidup dengan ADHD. Terima kasih telah menonton video pembelajaran tentang ADHD. Kami harap informasi yang telah disampaikan dapat membantu Anda memahami lebih dalam tentang ADHD, baik dari segi pengertian, karakteristik, faktor penyebab, maupun cara penanganannya. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau butuh bantuan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting. Sampai jumpa!